Bagaikan perumpamaan seperti Gomer yang melacurkan diri, yang lari dari suaminya. Kita seringkali lari dari Tuhan. Ya. Kita adalah pelacur-pelacur juga. Tapi marilah kita menjadi pelacur yang bertobat. Seperti Maria Magdalena, ya. Go and sin no more. Ya. Jadi mari kita melihat pelajaran tambahan kita saat ini adalah bagaimana dengan Hosea yang masuk ke dalam cawan lebur Allah, ya. Dia yang alami, ya, dia menjadi pelajaran untuk orang Israel, tapi dia menjadi aktor bukannya yang dibayar untuk hidup enak dan senang, tapi dia aktor yang menderita, Saudara. Ya. Aktor yang menderita. Ya. Hosea 1 ayat 2 katakan, ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Ya. Jadi kalau Abraham disuruh untuk mengorbankan anaknya, tidak jadi. Hosea disuruh sesuatu yang apakah tentu saja tidak sebesar membunuh atau tidak sebesar mengorbankan anak sendiri mungkin gitu ya. Tetapi dia lakukan, dia harus lakukan dan itu terjadi. Bukan seperti Abraham yang tidak terjadi. Hosea terjadi. Nah, kenapa saya katakan, wah, oke lah, kalau menikah kan yang penting dia perempuan juga, walaupun sundal tidak sundal. Tapi masalahnya, saudara, ada larangan bagi para imam untuk menikah dengan wanita sundal. Nggak boleh seorang imam. Oke? Jadi inilah satu pembicaraan yang dari sejak zaman rabi-rabi, guru-guru di zaman Yesus, rabi-rabi, mereka itu berdiskusi tentang Gomer, siapa itu Gomer, apa Gomer betul ada atau tidak. Itu rame, saudara, rame sekali. Dan sejak dari zaman rabi-rabi, sejak ditulisnya kitab Hosea, sampai saat ini itu masih menjadi perdebatan hebat. Ini benar atau enggak ini perintah Tuhan? Kok Tuhan mau perintahkan menikah dengan seorang perempuan sundal? Karena itu larangan. Oke, larangannya bagi imam. Nah, nanti ada katakannya, oh itu kan imam pendeta, bukan Hosea kan nabi itu pendeta, bukan imam. Oke, Imam 1 ayat 7 katakan tentang para imam, ya. Janganlah mereka, para imam, mengambil seorang perempuan sundal atau perempuan yang sudah dirusak kesuciannya. Jadi para imam harus menikah dengan perawan, dengan kata lain, yang belum pernah menikah, ya. Seorang imam harus mengambil perempuan, jangan mengambil perempuan sundal atau perempuan yang sudah dirusak kesuciannya atau seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya. Karena imam itu kudus bagi Allahnya. Ya. Jadi ada yang katakan, inilah sebabnya. Ini yang mengakui bahwa Gomer itu betul-betul wanita, sundal, dan Hosea harus mengambil. Itu tidak melanggar perintah Tuhan. Tidak ada larangan bagi seorang nabi untuk menikah dengan perempuan sundal. Ya. Jadi karena Hosea bukan imam, pertanyaannya, apakah boleh dia menikah dengan perempuan sundal? Lalu ada orang kata, oh ya boleh, itu kan hanya untuk imam. Tapi kalau kita lihat, ayat ini katakan apa ya? Kenapa? Kenapa para imam tidak boleh menikah dengan perempuan sundal? Ya. Karena apa? Karena alasannya ditulis di dalam Imamat 1 ayat 7. Karena imam itu kudus bagi Allahnya. Nah, jadi itulah kudus bagi Allahnya. Pertanyaannya jadi lebih ruwet sekarang keadaan kita, ya. Apa Hosea itu tidak dikuduskan bagi Allahnya sebagai seorang nabi? Nah, inilah ramenya, ya. Jadi selain nabi atau orang yang dikhususkan, pemimpin yang dikuduskan bagi Allahnya, tidak boleh menikah dengan perempuan sundal. Jadi bagaimana dengan, adakah ayat yang melarang? Adakah ayat yang melarang persundalan? Ya, tentu saja banyak sekali ya ayatnya. Misalnya Ulangan 22 ayat 21 di Perjanjian Lama katakan apa ya? Maka haruslah jika ada seorang anak gadis yang melakukan hubungan seksual di luar pernikahan,
di luar pernikahan, berzina dengan kata lain ya, di luar ya, melakukan persinahan ya, bersundal dengan kata lain, maka haruslah si gadis dibawa keluar. Ulangan 22:21 katakan, haruslah si gadis dibawa keluar ke depan pintu rumah ayahnya, dan orang-orang sekotanya haruslah melempari dia dengan batu sehingga mati, sebab dia telah menodai orang Israel dengan bersundal di rumah ayahnya. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Waduh, persundalan itu adalah satu kejahatan. Dan di zaman orang Israel yang baru keluar dari Mesir, orang-orang yang tidak tahu nama Tuhan itu apa, yang mana tindakan-tindakan mereka itu memang tindakan-tindakan Mesir, yang mereka tidak tahu kebenaran, seperti saudara dan saya mengetahui kebenaran saat ini dengan kata lain ya. Mereka itu harus mendapatkan pelajaran yang keras. Tuhan saja, pada saat Tuhan berbicara kepada orang Israel yang keluar dari Mesir, Tuhan harus berbicara dengan guntur, angin ribut, dengan guntur kilat yang bersambung-sambungan. Ya. Tuhan harus berbicara keras kepada mereka. Kenapa? Karena mereka tidak kenal Tuhan. Tapi di zaman dari Nabi Elia, apa yang terjadi? Pada saat itu Tuhan berbicara kepada Elia bukan melalui guntur ya, tapi melalui angin sepoi-sepoi dengan kata lain. Jadi ada saat-saat tertentu dengan kata lain, Tuhan harus berteriak. Apalagi dalam situasi yang emergency. Bangsa yang tidak kenal Tuhan, bangsa yang keluar dari Mesir, yang melakukan kejahatan, harus Tuhan berteriak. Ya harus, karena ini seperti apa? Harus mencegah mereka supaya jangan terus-menerus bersundal dengan perempuan atau melakukan persundalan. Ya. Tapi ada saatnya mungkin pada saat iman mereka sudah semakin besar, mungkin Tuhan tidak perlu lagi berteriak mungkin dengan kata lain ya. Tapi saat itu Tuhan harus berteriak. Ya. Tuhan harus berteriak. Itulah sebabnya hukum sivil pada saat itu ya diberikan pada saat itu harus dilempari dengan batu sehingga mati. Wah, bagaimana dengan larangan persundalan di Perjanjian Baru? Ya, tentu saja tidak ada lagi pelemparan batu, saudara ya. Tidak ada lagi hukum sivil yang seperti di Perjanjian Lama ya. Kenapa? Tapi dikatakan apa? Tetap apakah walaupun tidak harus dilempari batu, apa sudah boleh? Apa sudah boleh kita? Karena kalau hukum sivil itu sudah dipalangkan juga Yesus di kayu salib, apakah sudah boleh kita bersundal? Oh, tidak boleh ya. Kenapa? Karena apa yang hukum sivil lakukan, yang hukum masyarakat yang ditulis untuk orang-orang Perjanjian Lama, orang-orang Israel ini, ada juga tercakup dalam hukum moral, walaupun implikasi daripada hukumannya itu bukan lagi lempar batu, tetapi itu tetap merupakan larangan. Jangan kamu bersinah. Itu hukum moral Allah ya. Hukum moral Allah. Itulah sebabnya 1 Korintus 6 ayat 15 katakan apa? Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kau ambilkan anggota Kristus untuk menyerahkan kepada apa? Percabulan. Maukah kamu bercabul dengan anggota Kristus? Ya, menjadi apa ya? Menjadi takhta Allah, tubuh kita takhta Allah, dan kita mau bersetubuh dengan perempuan cabul. Tidak boleh. Sekali-kali dikatakan apa? Tidak boleh. Tidak boleh. Ini perintah Tuhan baik di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, tidak boleh. Walaupun mungkin hukumannya itu di Perjanjian Baru tidak lagi dilempari batu, tapi nanti tetap saja kalau kita tidak bertobat, ya kita tidak masuk dalam kerajaan surga. Ya, tetap saja ada kematian kekal ya. Tidak dilempari batu saat ini seperti di Perjanjian Lama, tidak. Ya, tetapi kita tetap sama-sama kehilangan nyawa. Ya. Bahkan di Perjanjian Baru ini kalau kita tidak bertobat, terus-menerus melakukan persundalan, kita tidak masuk dalam kerajaan surga. Itu sudah sangat jelas ya. Sudah sangat jelas. Kenapa? Karena percabulan ini adalah, itu dikatakan dalam Wahyu 19 ayat 2, itu ada bagaikan analogi persundalan itu merusakkan bumi. Bumi itu rusak. Dengan kata lain, moralitas di bumi itu rusak oleh sebab mungkin ya Hollywood yang mengabarkan bahwa aduh kalau kita saling suka dengan suka apa salahnya ya bersundal kita bersundal dan lain sebagainya. Kacau kan, kacau rumah tangga, kacau dan kiri kanan kacau semua ya. Dan itu karena apa? Itulah yang telah dilakukan si pelacur besar itu, setan yang merusakkan bumi dengan percabulannya ya. Pelacur besar yang merusakkan bumi, atau bukan hanya setan, tapi setan dan para pengikut-pengikutnya ya, tanduk kecil yang mendapatkan kuasa dari naga, itu melakukan percabulannya ya. Roma kekafiran dan Roma rohani sekalipun yang melakukan percabulannya, itu telah merusakkan
telah merusakkan bumi. Dan Tuhan berbicara bahwa akibat dari persundalan itu menimbulkan murka Allah. Baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru. Di sepanjang masa. Persundalan itu menimbulkan murka Allah. Bangsa Israel yang bersundal, baik secara harafiah atau secara bangsa, secara analogi mereka bersundal, Allah katakan apa? Wah, aku akan menghakimi engkau, aku akan melampiaskan atasmu murka dan cemburuku. Jadi, coba lihat. Tuhan tidak menghendaki orang bersundal. Kok Tuhan suruh Hosea bersundal? Pertanyaannya, Hosea tidak disuruh untuk bersundal, saudara. Jangan kita bilang Hosea disuruh untuk bersundal. Hoseanya tidak bersundal. Istrinya yang bersundal, ada bedanya. Tetapi tentu saja, kalau dia mengambil wanita sundal untuk dikawini, maka dia hubungannya kan bukan hubungan persundalan. Itu hubungan pernikahan. Walaupun istrinya kemudian yang bersundal. Tetapi dia tidak dipersalahkan. Sang suami itu tidak dipersalahkan. Jadi pada saat misalnya, ada saat ini, Alkitab sudah jelas ya. Kalau saya atau saudara, kita dalam satu pernikahan, pasangan kita, suami Anda atau istri Anda bersundal, yang salah itu yang bersundal, bukan yang apa? Yang tidak bersundal. Yang tidak bersundal jika terjadi ada perceraian yang harus terjadi ya. Walaupun sesungguhnya Alkitab mengajarkan kalau bisa ada pengampunan ya nggak perlu bercerai. Tapi kalau ada perceraian, Alkitab mengajarkan bahwa yang bersalah itu tidak boleh menikah, tapi yang tidak bersalah boleh menikah. Kenapa dia tidak bersalah? Bukan dia yang bersundal. Bukan dia yang melakukan kesalahan, dengan kata lainnya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan Tuhan, ya tentu saja menyalahkan Hosea atau Tuhan. Kenapa? Dia dalam posisi yang tidak bersalah, walaupun dia mengambil wanita sundal. Oke, dia mengambil wanita sundal, tapi bukan berarti hubungan mereka itu menjadi hubungan persundalan, bukan. Mereka masuk kepada satu perkawinan, ya, masuk kepada satu perkawinan. Yang dilarang itu persundalan. Yang dilarang itu ada, tentu saja, betul, imam tidak boleh menikah dengan perempuan sundal. Ya. Imam tidak boleh menikah dengan perempuan sundal. Tapi poinnya di sini adalah kita melihat bahwa ada yang lebih, ya, dari khusus kepada Hosea, dia tidak bersalah. Ya. Dia tidak bersalah. Tetapi apapun yang dia masuk ke dalam satu cawan lebur Tuhan, ya, satu pernikahan yang saya pikir, wah kalau saya masuk seperti itu dan melihat pasangan saya harus melahirkan anak kedua, anak ketiga dalam persundalan, waduh, saya udah sakit-sakit hati itu pasti, saudara ya. Saya sudah tidak akan pernah merasakan senang dengan Tuhan kalau itu terjadi kepada saya. Tetapi Tuhan memiliki satu kerinduan, dan Tuhan tahu Hosea sanggup. Tuhan tahu Hosea sanggup untuk masuk ke dalam panas api tersebut, agar supaya umat-umat Tuhan itu dapat dibawa. Dan kadang-kadang, ini bukan hal yang aneh bagi hamba-hamba Tuhan, Nabi di zaman perjanjian lama untuk mengalami hal-hal yang seperti itu. Ya. Yesaya saja, Yesaya itu harus berjalan untuk menunjukkan ketelanjangan orang Israel. Bertahun-tahun dia berjalan sambil telanjang, saudara. Ya kalau itu saya harus lakukan, waduh gimana itu ya. Dipecat saya oleh jemaat Fisda kalau saya harus berjalan telanjang di. Tapi itulah ya, apa yang Tuhan suruh itu ada hal yang mungkin tidak pantas, ada hal yang mungkin tidak seharusnya dilakukan oleh seorang imam atau nabi, tetapi untuk satu itu bukan satu hal yang salah. Jadi ada antara yang pantas dan yang salah ya. Ini dia tidak melanggar ya, dia tidak melanggar hukum Tuhan dalam persinahan ya, dengan kata lain ya. Tetapi ada hal yang apa ya? Yang dapat kita lihat, yang Tuhan ingin dapat terjadi agar supaya umat-umat Tuhan itu dapat masuk pada pertobatan. Tetapi itulah ya, banyak penulis-penulis di zaman Yesus misalnya, atau rabi-rabi sebelum zaman Yesus itu menolak untuk melihat seorang nabi yang mengambil seorang perempuan sundal. Ya, misalnya di Targum ya. Targum itu adalah terjemahan asli dan interpretasi dari Alkitab Ibrani yang diberikan oleh seorang penerjemah profesional dalam bahasa Aramaik. Ya. Pada mulanya itu tidak tertulis. Pada mulanya Targum itu adalah oral terjemahan. Jadi seorang penerjemah dia baca Alkitab lalu dia
Selain dia baca, dia terjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Aramaik, yaitu bahasa umum ya. Itu sudah dimulaikan dari sekitar tahun 1100 tahun sebelum Yesus lahir ya, sampai beberapa ratus tahun kemudian. Jadi Targum itu ditulis sesudah Yesus, tapi sebelum Yesus itu masih secara oral. Jadi orang-orang hafal. Jadi pada saat Targum terhadap Hosea 1 ayat 2 berbunyi berdasarkan buku yang ditulis oleh Kevin Cathcart ya. Cathcart dia menulis Targum of the Minor Prophet Aramaic Bible. Dia katakan Hosea 1 ayat 2 dikatakan apa? Ketika Tuhan mulai berbicara kepada Hosea, Tuhan berkata kepada Hosea. When the Lord began to speak to Hosea, the Lord said to Hosea, Tuhan berkata kepada Hosea, berbicaralah nubuat berbicaralah, go speak a prophecy, bukan go take a harlotry wife. Bukan pergilah mengambil perempuan sundal, tidak. Tapi tidak dihilangkan itu tentang kata-katanya. Jadi tulisan di Targum katakan apa? Berbicaralah nubuat kepada penduduk kota berhala. Penduduk kota yang menyembah berhala. Yang terus berbuat dosa. Jadi dengan kata lain di Targum tidak disebut tentang Gomer, tidak disebutkan tentang pernikahan Hosea dengan Gomer. Kenapa? Karena orang Yahudi di zaman itu tidak mau terima seorang nabi kok mengambil perempuan sundal. Ya, mengambil perempuan sundal. Tetapi Hosea berbicara itu yang terjadi. Ya, ini penekanannya bukan Tuhan tidak katakan Hosea, pergilah bersundallah dengan perempuan sundal. Tidak dibilang begitu. Tuhan berfirman, pergilah, kawinilah. Jadi, resmi dia menikah dengan seorang pelacur. Resmi. Ya. Ada kira-kira larangan menikah dengan pelacur atau perempuan bersundal? Saya nggak tahu ya. Mari kita lihat lebih lanjut ya. Jadi kawinilah secara resmi. Kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Nah, perempuan sundal, bahasa New King James Version katakan wife of harlotry. Wife of harlotry. Artinya istri yang apa? Sundal, istri sundal. Tapi New International Version memperhalus kata wife of harlotry. Dikatakan promiscuous woman, wanita yang bebas. Jadi wanita yang genit, orang Jakarta bilang ganjen gitu ya. Ya wanita yang genit, ya dia mungkin belum bersundal. Dia masih perawan, bisa saja perawan yang genit-genit, tapi dia belum bersundal. Jadi belum, apakah memang Gomer itu belum jadi pelacur? Nah, banyak orang ya, peneliti Alkitab termasuk saya, pada bulannya saya mencoba untuk membela Imamat 21 ayat 7. Saya bilang, waduh, ini Hosea ini kan imam dia. Hosea itu walaupun nabi tapi dia orang yang seperti imam. Jadi caranya bagaimana kita mencoba untuk membela Hosea? Kita bilang sebutan kepada Gomer yang disebutkan, yang ditulis di dalam Hosea 1 ayat 2 adalah Zenunim. Ya. Nah biasanya kalau yang disebut dengan pesundal itu disebut dengan kata zanah. Ya. Zonah atau zanah. Dari kata zanah itu muncul kata zinah, benzinah. Ya. Zina. Tapi bahasa Ibraninya zanah. Ya. Nah masalahnya, seringkali kita mencoba untuk membedakan, si Gomer masih senunim, dia masih bebas, dia belum pezina, dia belum zanah, dia belum. Tapi itu salah ya. Apa yang saya dulu pernah ajarkan itu juga salah. Saya pernah katakan, waduh, terus terang saya jujur ya, saya pernah ajar juga yang salah oleh sebab zanah dan senunim ini ya. Saya bilang, waduh ini zanah disebut dipakai di zanah. Tidak dipakai zanah kepada Gomer. Gomer itu mulanya hanya dipakai zenunim. Tetapi sesungguhnya kata zenunim itu sendiri itu berasal dari kata zanah. Jadi akar kata zenunim itu adalah zanah. Bahkan lebih jelas bahwa zenunim itu artinya apa? To commit fornication. Ambillah, kawinilah seorang perempuan yang melakukan tindakan percabulan yang statusnya sebagai pelacur. Status. Ya. Apa buktinya? Nah inilah saya bertobatnya. Waktu lalu saya cuma mencoba untuk melihat, aduh ini zenunim dan zanah ini ya. Kenapa? Pada saat saya membaca Kejadian 28 ayat 24. Kenapa? Karena dalam Kejadian 28 ayat 24
kata bersundal, zanah, itu muncul bersamaan juga dengan kata zenunim, persundalannya, tindakan persundalan dari seorang yang bersundal. Jadi tidak ada perbedaan, tidak ada pemisahan antara zenunim dan zanah. Dua-duanya sama. Kejadian 38 ayat 24 katakan, sesudah kira-kira 3 bulan dikabarkanlah kepada Yehuda. Ini Tamar ya, telah kita sudah sering pelajari tentang Tamar dan Yehuda ya. Tamar kita sudah tahu kisahnya ya, dia berpura-pura seperti seorang pelacur, lalu Yehuda pikir dia pelacur, berhubunganlah mereka, melahirkanlah ya. Jadi Kejadian 38 ayat 24 katakan, kira-kira 3 bulan dikabarkanlah kepada Yehuda, Tamar menantumu bersundal. Menantumu itu zanah. Menantumu zanah. Bahkan telah mengandung dari persundalannya itu. Bahkan telah mengandung dari zenunimnya itu. Jadi dengan kata lain, zanah dan zenunim itu tidak ada perbedaan. Bahkan zenunim itu menunjukkan apa? Tindakan percabulan, statusnya sebagai seorang yang bersundal. Lalu kata Yehuda, bawa perempuan itu supaya dibakar. Nah itulah, tapi kembali kita kepada Yehuda. Hosea, kembali kepada Hosea. Bagaimana kita membela ya? Saya sekarang untuk saat ini saya membela, saya katakan ya dia tidak menikah dengan mengadakan hubungan persundalan. Dia minta untuk kawin secara apa ya? Kawin secara resmi dengan seorang apa? Seorang perempuan sundal. Dan pada saat itu mungkin ya kita lihat bagaimana Hosea pada saat dia ambil Gomer, anak pertama itu adalah anak dari Hosea dan Gomer. Jadi ada kemungkinan kalau kita sedikit mau membela Hosea, dia seorang pelacur yang boleh dikatakan boleh untuk permulaannya sebelum kita membaca, kita yang sudah tahu tentang Hosea dan Gomer. Tapi saat itu Hosea disuruh ambil perempuan sundal, tetapi dia berharap dan dia mungkin pada mulanya Gomer menunjukkan pertobatannya, saudara ya. Dapatlah anak yang pertama, tapi setelah anak pertama kembali dia kepada apa? Persundalannya. Itulah mungkin sebabnya para imam itu ya diminta jangan ya, supaya jangan sampai apa ya, kan artinya bukan apa ya, kita seringkali ada orang yang dapat jatuh kembali kepada kehidupan masa lalunya ya. Dia sudah bertobat tapi dia pikir aduh waktu-waktu lalu banyak laki-laki atau banyak perempuan itu kayaknya enak daripada cuma satu suami atau satu istri gitu ya. Kembalilah jatuh lagi. Itu bisa terjadi. Itulah sebabnya seorang imam dilarang untuk apa? Menikah dengan seseorang yang sudah pernah jatuh. Jangan sampai kalau ada masalah dengan sang imam, ada masalah lalu mungkin istrinya bilang, aduh suami saya dulu lebih jago daripada kamu, lebih gini dan itu daripada kamu. Itulah mungkin, itu ya mungkin ya larangannya. Dan jadi ada kemungkinan besar bahwa Hosea mengambil Gomer, wanita berzina. Gomer sudah menunjukkan pertobatannya sedikit, dapat anak baik-baik dengan Hosea, lalu kemudian dia ingat, aduh nyaman juga nih kehidupan dulu waktu saya masih menjadi pelacur, berbaliklah dia menjadi pelacur. Itu ada kemungkinan besar yang terjadi seperti itu ya. Jadi itulah sebabnya ya. Ini satu perintah yang aneh, selain dia harus mengawini seorang perempuan sundal, dia harus memperanakan anak-anak sundal ya. Karena negeri itu, jadi kenapa dia diperintahkan? Karena negeri itu bersundal hebat dengan membelakangi apa? Dengan membelakangi itu. Tapi seperti saya katakan tadi, ada kemungkinan pada mulanya Gomer bertobat, dapatlah dia anak yang pertama dengan si Hosea adalah yang anak yang jelas-jelas dari hubungan Hosea dan Gomer. Ya, Anda bisa baca Hosea 1 ayat 3 itu adalah hasil daripada hubungan antara Hosea dan Gomer. Walaupun anak itu diberi nama asli, nama anak itu Yisril, arti langsung daripada kata Yisril, Allah yang menabur. Tetapi pada saat Allah memberikan anak ini, Allah katakan apa? Ini anak aku berikan yang bernama Allah menabur sebagai tanda hukuman atas keluarga Yehu, akhir pemerintahan kaum Israel. Jadi ini amaran ya. Ini tanda demi tanda dua berikan. Nah, anak yang kedua namanya Loruhama. Anak perempuan yang tidak jelas apakah ayahnya Hosea. Pelajaran sahabat kita dan banyak ahli Alkitab juga katakan ini bukan anak dari Hosea. Ya, ini bukan anak dari Hosea. Anak Gomer dan hasil persundalannya. Ya. Nah, arti daripada lo bahasa Ibrani artinya tidak. Lo ruhama artinya tidak menunjukkan belas kasihan atau rahmat atau mercy. Artinya tidak menunjukkan belas. Yang artinya apa?
tanda bahwa Allah tidak menyayangi dan tidak mengampuni kaum Israel. Itu sebagai tanda. Hati-hati, Allah akan tidak menyayangi, Allah akan tidak mengampuni kaum Israel. Anak yang ketiga adalah kembali anak laki-laki. Tapi ini sekali lagi tidak jelas apakah ayahnya Hosea. Penulis sekolah sahabat kita dan banyak ahli Alkitab katakan bukan anak. Dan Alkitab sepertinya menunjukkan ini bukan anak antara Hosea dan Gomer. Ya. Dan di sini arti kata lo sekali lagi artinya bukan. Lo ami, mi itu saya. Ami artinya umatku. Ya. Bukan umatku. Itu merupakan tanda pernyataan bahwa tanda pernyataan Allah bahwa Israel bukanlah umatnya dan Allah tidak lagi menjadi Allah mereka. Tapi disinilah ya. Pada saat saya membaca kisah Hosea, yang saya lihat bukan kisah persundalannya dan lain sebagainya. Tapi saya melihat rahmat Allah, ruhama daripada Allah yang melebihi persundalan semua orang yang membelakangi Tuhan. Seringkali kita hanya berpikir, waduh memang nih Gomer ini. Tapi tahukah saudara, bahwa seringkali saudara dan saya, kita itulah Gomer. Ya. Kitalah Gomer-Gomer ya, yang membelakangi Tuhan kita. Pada saat kita melakukan tindakan-tindakan baik di luar, baik secara pikiran, baik secara perkataan, yang melawan kehendak Tuhan, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita telah bersundal, saudara. Kita telah bersundal. Tetapi pada saat saya membaca kitab Hosea, saya tidak melihat saya, Stephen Rantung, sebagai Hosea. Ya. Saya melihat diri saya, dan kita semua harus melihat diri kita sebagai Gomer. Ya. Tapi pada saat yang bersamaan, kita bukan hanya melihat kita sebagai Gomer, tetapi kita melihat Allah yang mengasihi Gomer. Kenapa? Saya melihat kisah Hosea ini sebagai rahmat yang lebih besar. Betul, pendahuluannya kitab Hosea berbicara tentang Gomer, perempuan sundal. Entah Anda mau bilang dia Zenunim atau Zana, terserah. Dialah Zenunim yang sana atau Zana yang Zenunim. Dialah perempuan sundal. Fokusnya seringkali sundal. Itu kita lihat ya. Betul. Kemudian kita lihat ada perkembangan kisah Hosea. Muncul anak yang pertama, Yisril, Allah yang menabur. Ya. Lalu berikut, Lo Ruhama, tidak menunjukkan belas kasihan. Lalu yang ketiga, Lo Ami. Ya. Ini berdasarkan, Anda lihat, ini ayat-ayatnya ini ada yang disebut dengan struktur kiastik. Jadi penulis kitab Hosea, Nabi Hosea, pada saat dia menulis, dia sedang menunjukkan mana inti pekabaran daripada kitab Hosea. Mana yang harus ditekankan. Yang ditekankan itu adalah yang biasanya di tengah dan yang terakhir. Tapi inilah manusia ya. Kita maunya yang kita lihat tuh yang sundal-sundalnya. Waduh, yang ngeres-ngeresnya, bilang begitu ya. Atau yang jahat-jahatnya. Tidak. Kalau kita lihat puncak daripada Hosea 1, kita lihat Hosea 1 yang boleh kita lihat diakhiri dengan Hosea 1, Hosea 2 ayat 1. Itu sebenarnya satu kesatuan, satu perikop ya. Kita lihat bukan hanya tentang Yisril yang anak yang menjadi tanda-tanda ini, tanda itu atau Rohama, Loami. Tapi kita lihat kalau Anda membaca, kita sudah baca lihat Hosea 1 ayat 2 sampai 3, Hosea 3 sampai 5, Hosea 1 ayat 6 sampai 8, Hosea 1 ayat 8 sampai 9 tentang Loami. Tapi Hosea 1 ayat 10 itu menjadi puncak pembahasan di Hosea 1 itu berbicara tentang janji Tuhan. Janji Tuhan, betul Tuhan menabur. Oh, aku tidak akan, kerajaan itu akan berakhir. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Kalian bukan umatku. Tapi anehnya setelah Tuhan bilang amaran-amaran Tuhan, tapi di Hosea 1 ayat 10 berbicara tentang apa? Namun keturunanmu akan bertambah banyak seperti pasir di laut. Waduh, ini intinya. Kenapa? Karena sesudah ayat 10, sudah Hosea 1 ayat 10, kembali berbicara tentang Loami yang terbalik. Kalau Loami yang di bagian yang pertama bukan umatku, tapi yang Loami yang terbalik, arti kalau Anda membaca Hosea 1 ayat 10 bagian akhir, berbahas tentang apa? Umat Allah yang hidup. Tadinya kalian bukan umatku, tapi sekarang kalian adalah umatku yang hidup. Waduh. Ya. Tuhan bilang itu. Apalagi?
Berikutnya, Hosea 1 ayat 11, ayat selanjutnya, berbicara tentang lo ruhama yang terbalik. Dalam ruhama yang pertama, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Nama ini menunjukkan tanda Allah yang tidak menunjukkan belas kasihan. Tetapi di ayat 11 bagian pertama, bagian A, terbalik. Aku akan mengumpulkan kalian bersama. Aku akan menunjukkan belas kasihanku. Lo ruhama yang terbalik. Dan berikutnya, yang apa yang terbalik? Kalau kita sudah melihat lo ami yang terbalik, lo ruhama yang terbalik. Yang ketiga ini adalah Yisrael yang terbalik. Kenapa? Karena ayat Hosea 1 ayat 11 bagian B berbicara tentang besar hari Yisrael itu. Kata-kata Alkitab ini ya, besar hari Yisrael itu. Kenapa? Karena Allah yang telah mengumpulkan mereka, umat-umat yang hidup, yang banyaknya seperti pasir di laut. Banyaknya seperti pasir di laut. Ya itulah, jadi segala inti daripada apa yang ada dalam Hosea 1 adalah janji Tuhan. Janji Tuhan, betul saudara dan saya akan menjadi seperti Gomer dan memiliki tindakan-tindakan yang menyebabkan Allah tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada kita yang bukan menjadi umat Allah, tetapi janji Tuhan itu tetap menjadi kita, menjadi bagian kita. Dan tidak heran, di bagian kesimpulannya, Tuhan katakan apa? Firman Tuhan katakan bahwa umatku akan mendapat ruhama, rahmat. Nah, mari kita baca. Bahasa Indonesianya beda sedikit dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya katakan dalam Hosea 2 ayat 1 sebagai kesimpulan. Ini adalah satu perikop ya. Perikop itu bukan berakhir di Hosea 1 ayat 11. Ingat, Alkitab ditulis itu tidak ada fatsal dan ayat ya, tidak ada fatsal dan ayat. Cuman itu ditambahkan oleh ahli-ahli Alkitab beberapa ratus tahun sesudah Alkitab itu ditulis ya. Fatsal dan ayat. Tapi kalau Anda membaca perikop yang asli sesungguhnya ya, yang ada ditulis dalam benak Hosea adalah berakhir itu Hosea 1 itu berakhir di Hosea 2 ayat 1. Kenapa? Karena itulah kesimpulannya. Apa itu? Dikatakan bahasa Inggrisnya, say to your brethren. Katakanlah kepada saudaramu laki-laki. My people. Saudara laki-laki menjadi apa? Umatku. And to your sister. Kepada saudara-saudari perempuanmu. Mercy is shown. Rahmat ditunjukkan. Itu Alkitab bahasa Inggris. Alkitab bahasa Indonesia katakan Hosea 2 ayat 1. Katakanlah kepada saudara-saudaramu laki-laki. Ami. Bahasa Indonesia rupanya mau kita belajar bahasa Ibrani semua ya. Tapi bahasa Inggris sudah dijelaskan. Arti daripada ami itu apa? My people. Jadi dengan kata lain, katakanlah kepada saudara-saudaramu laki-laki. My people, umat-umatku. Dan kepada saudara-saudaramu perempuan, ruhama, rahmat. Jadi ingat, kitab Hosea dimulaikan dengan persundalan, tentang Gomer yang bersundal. Tetapi diakhiri, Hosea 1 diakhiri dengan apa? Allah yang menyatakan umat-umat yang bersundal itu kembali sebagai apa? Umatnya. Umat yang mendapat rahmat. Umat yang mendapat rahmat. Jadi dengan demikian mungkin ada yang tanya, pendeta, kalau demikian ya apakah kita harus menikah dengan pelacur-pelacur yang ada di jalanan? Ya kalau Tuhan yang bicara langsung pada Anda mungkin ya, kalau memang itu dapat terjadi ya. Saya tidak tahu apa memang itu kehendak Tuhan ya. Tetapi poinnya adalah Tuhan dapat memberikan rahmat-Nya. Ya. Coba kita lihat, siapa pelacur yang paling terkenal di Alkitab? Siapa? Rahab ya. Rahab wanita pelacur, wanita sundal di Yeriko. Siapa dia? Dia telah membantu umat-umat Tuhan. Yakobus 2:25 berbicara bagaimana dia oleh sebab tindakan-tindakan imannya, maka dia diselamatkan. Dia berjalan bersama-sama dengan umat-umat Tuhan sesudah itu. Dia bertobat dan dia bahkan menjadi salah satu dari 5 wanita yang disebutkan di dalam silsilah Yesus Kristus dalam kitab apa? Kitab Matius 1 ayat 5. Sebut nama Rahab, saudara. Sebut nama Rahab. Ya. Nah pertanyaannya, apakah Rahab setelah dia membantu dengan iman, apakah dia hidup kemudian bersama-sama dengan umat-umat Tuhan Yosua ya, tradisi Yahudi katakan bahkan dia menjadi istri daripada Yosua ya, tradisi Yahudi ya. Dan kita tidak lihat itu di Alkitab ya. Tapi poinnya, apakah dia kemudian terus-menerus melacurkan dirinya? Tidak ya. Kalau kita lihat di dalam Alkitab,
semua persundalan-persundalan itu, seperti yang dilakukan oleh Rahab, seperti yang dilakukan oleh Maria Magdalena, ya, orang-orang pada saat Maria Magdalena membasuh kaki Yesus dengan rambut dengan minyak yang mahal, ya, orang-orang marah, orang-orang tidak setuju. Tapi Yesus kita, dia tentu saja dia bergaul dengan pelacur. Terus terang, dia makan bersama dengan pelacur, tetapi kepada mereka dia katakan apa? Go and sin no more. Seperti kepada Maria Magdalena. Pergilah dan jangan apa? Berbuat dosa lagi. Kenapa? Karena rahmat Tuhan itu membutuhkan pertobatan dari kita supaya kita dapat menjadi apa? Umat-umatnya. Tuhan tidak ingin kita, Tuhan tidak katakan kepada Maria Magdalena, kepada pelacur-pelacur yang dia namanya, go and continually be a prostitute, please go ahead. Tapi dia katakan, go and sin no more. Itulah sebabnya kita dapat katakan bahwa Tuhan, siapapun kita semua adalah pelacur-pelacur pada saat kita membelakangi Tuhan. Pada saat kita membelakangi Tuhan, maka kita yang menjauh daripada Tuhan, kita tidak lain tidak bukan bagaikan bangsa Israel yang disebut bagaikan seperti pelacur, bagaikan perumpamaan seperti Gomer yang melacurkan diri, yang lari dari suaminya. Kita seringkali lari dari Tuhan. Ya. Kita adalah pelacur-pelacur juga. Tapi marilah kita menjadi pelacur yang bertobat. Seperti Maria Magdalena, ya. Go and sin no more. 1 Korintus 6 ayat 9-11 katakan, tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian. Bahasa Inggrisnya saya sudah katakan dan bahasa aslinya bukan tidak adil. Bahasa Inggrisnya katakan orang-orang yang dibenarkan, ya. Bahwa orang-orang yang tidak dibenarkan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, bersinah, banci, orang pembulit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau Maria Magdalena, kalau Rahab tidak bertobat, tidak masuk dalam kerajaan Allah mereka. Ayat 11. Dan beberapa orang dari antara kamu, demikianlah dahulu. Rasul Paulus katakan, kalian itu begitu, pemfitnah, penipu, dan ada yang orang cabul. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan, dan kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Kita tidak perlu lagi. Kita tidak perlu lagi diingat-ingatkan oleh setan dan manusia. Wah, kalian ini memang orang berdosa, pendeta Rantu, kamu ini pelacur dulunya itu. Kamu pecabul dan lain sebagainya. Setan bisa saja bicara begitu. Orang mungkin bisa saja terus berkata begitu. Tetapi kalau kita menerima Yesus Kristus, ya, maka kita tahu, ya, kita hidup terus dengan dekat dengan Tuhan. Walaupun kita jatuh, kita mau bangun. Maka kita diberikan diri kita disucikan, kita dikuduskan, dan kita dibenarkan dalam nama Tuhan kita Yesus. Dan kita akan masuk dalam kerajaan Tuhan. Saya berharap, saya berdoa kiranya ini dapat terus menjadi bagian kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Amin. Wah, sudah cukup panjang acara kita saat ini. Saya tidak tahu apa, mungkin hanya satu mungkin atau dua tambahan, silakan. Mungkin jika ada. Papi Mami silakan. Sudah bagus, thank you. That's enough. Gitu. Mungkin ya satu lagi mungkin ada tambahan. Ya, saya bertanya Pak. Oke, dari Yanti. Ya, saya bertanya Pak. Halo. Silakan. Ya, bisa didengar. Pendeta Yanti, no. Tadi sudah on, sekarang sudah mati lagi. Ya, okay, halo Pak. Ya, silakan. Saya bertanya Pak. Yang kata Bapak tadi, para imam harus mengambil perempuan yang suci. Kenapa para imam dilarang mengambil perempuan sundal? Sementara Hosea diizinkan Tuhan untuk kawinilah kepada orang yang bersundal. Bukankah Tuhan melarang para imam atau nabi dilarang kawin kepada orang bersundal? Ya. Pertanyaannya ya. Pak. Terima kasih atas pertanyaan. Saya tadi dari bagian permulaan saya mencoba untuk menjawabnya, ya Ibu Pendeta Yanti, ya. Saya telah mencoba untuk menjawabnya, ya, karena apa ya? Artinya para jawabannya negeri itu bersundal, Pak? Apa jawabannya cuman itu aja? Negerinya pada saat itu membelakangi Tuhan. Jadi kenapa para imam, ya? Kenapa para imam dilarang ya?
janganlah mereka mengambil ya. Jangan mengambil karena dikatakan dari Imamat 21:7 katakan karena imam itu kudus bagi Allahnya. Ya. Karena imam itu kudus bagi Allahnya. Jadi kekudusan itulah yang harus selalu dijaga dari para imam ya dengan kata lain. Seperti yang tadi saya sudah katakan ya. Seringkali dalam pernikahan seringkali kita memikirkan masa-masa lalu kita. Ya, seringkali kita memikirkan mungkin kalau saja saya menikah dengan wanita ini atau keadaan saya seperti begini sebelum saya menikah sekarang. Seringkali itu yang dapat secara saintifik itu telah terbukti ya. Manusia seringkali memikirkan hal-hal seperti itu. Jadi itulah yang ingin dicegah ya. Kalau dia adalah seorang wanita yang perempuan sundal yang telah merasakan kenikmatan dalam persundalannya, maka menikah dengan seorang imam itu bisa ramai imam tersebut ya dengan kata lain. Itulah sebabnya diharapkan untuk jangan itu dilakukan. Tetapi kepada Hosea itu adalah satu perintah Tuhan. Ya. Perintah Tuhan. Jadi Tuhan yang berfirman kepada dia. Ya. Dan firman Tuhan itu, Tuhan dalam kemahatauannya, dalam kemahatauan Tuhan tahu kenapa imam tidak boleh menikah dengan wanita sundal. Dan dalam kemahatauan Tuhan, dia tahu kenapa Hosea seorang nabi harus mengambil seorang istri yang memiliki masa lalu persundalan dan ada kemungkinan untuk bersundal kembali. Tetapi poinnya adalah yang dilarang Tuhan, yang dilarang oleh Alkitab yang merupakan hukum moral adalah jangan bersinah. Tetapi Hosea itu dia tidak bersinah dengan Gomer, dia menikahi Gomer. Dia menikah resmi dengan Gomer. Jadi dia tidak bersinah dengan Gomer. Dan itulah tidak ada kesalahan atau pelanggaran yang telah dilakukan oleh Gomer, ya, dilakukan oleh Gomer. Jadi mudah-mudahan ini dapat sedikit menjawab pertanyaan Ibu Pendeta Yanti. Ya, terima kasih. Amin. Terima kasih Pak. Bapak Simatupang, mungkin saya senang kalau Bapak Simatupang jawab. Kalau saya agak panjang-panjang jawaban saya, Pak Simatupang itu cuma 1-2 kata. Jadi saya menantikan Pak Simatupang kalau saya senang supaya saya dapat ilmu juga Pak Simatupang. Silakan. Ya. Sudah cukup jelas itu pendeta. Keterangannya sudah alkitabiah. Jadi sudah jelas memang itulah dasarnya. Jadi kita nggak bisa tambahkan lagi karena sudah begitulah jelasnya. Terima kasih. Terima kasih, puji Tuhan. Terima kasih. Baik, ada dari live stream silakan Dek. Ada satu pertanyaan pendeta dari Christian Alexander. Mungkin agak sedikit berbeda ya pendeta. Dia mau bertanya, kenapa Allah menjadikan manusia atau Yesus itu sebagai laki-laki dan bukan perempuan? Apakah Allah di surga itu laki-laki katanya? Wah, kita kalau berbicara tentang kealahan ya, the nature of God, maka kita tidak memiliki apa yang Alkitab katakan atau yang Roh Nubuat katakan tentang jenis kelamin dan lain sebagainya. Tapi tentu saja kita ketahui bahwa Yesus itu lahir sebagai apa ya? Yesus lahir sebagai laki-laki ya. Nah, walaupun ada yang katakan kalau demikian Allah Bapa itu namanya Bapa saja itu berarti dia laki-laki. Nah, seperti Yesus katakan kalau kamu telah melihat aku, kamu telah juga melihat apa ya? Melihat Bapa. Tapi pada saat yang bersamaan juga kita harus mengetahui bahwa Allah itu juga roh istilahnya ya. Allah roh. Jadi ada hal-hal yang tidak dapat kita coba jelaskan dengan bahasa antromorfisme kita, bahasa kemanusiaan kita tentang kealahan tersebut ya. Jadi saya tidak mau saya tidak dengan waktu kita, saya mohon maaf saudara Alexander ya, siapa? Saya sering bertanya, saudara Christian, saya mohon maaf kalau saya tidak bisa memberikan jawaban yang mungkin memuaskan Anda, karena saya tidak mau kita mengandai-andai dengan kata lain ya, mengandai-andai. Tetapi yang dapat kita lihat bahwa Allah telah memberikan firman-Nya ya, bukan untuk mengetahui bagaimana hari pertama itu proses terjadi, bagaimana nature Allah, berapa jumlah rambutnya dan lain sebagainya dan lain sebagainya dan lain sebagainya, tetapi segala sesuatu yang diperlukan bagi pertemuan kita nantinya itu dia sudah berikan dengan lengkap. Supaya pada saat kita bertemu dengan dia, maka segala pertanyaan-pertanyaan yang kita akan tanyakan, entah bagaimana jumlah jari dan lain sebagainya itu, pada suatu saat kita akan dapat memiliki jawaban yang menyenangkan. Tapi untuk sejauh ini, oleh sebab dosa, Alkitab katakan kita telah dibutakan oleh dosa. Saya tidak mau kita bagaikan orang-orang buta yang mencoba untuk menjelaskan apa itu gajah itu bentuknya itu seperti apa.
Ya, terima kasih Saudara Christian. Ya, baik. Bergabung bersama-sama dengan kami di Jemaat Vistak untuk acara ibadah malam pada saat ini waktu New Jersey, pagi waktu Indonesia.